Selamat datang di Normal, kadang parah, kadang normal. Ketika akal, bisa menjadi tidak masuk akal. itu dia. Halo Ki. Halo juga. Ya, saya sekedar menyapa saja Ki. Sama-sama. Sehat ya Ki? Alhamdulillah. Jangan tanya udah makan belum? Oh tidak, karena saya tahu kita sudah makan tadi. Ya. Hari ini I'm very excited Ki. Ini saya udah ulang ya. Karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang ini mungkin lagi hangat-hangatnya Ki di media sosial, terutama di TikTok. Ini lagi orang sangat banyak yang bahas, yaitu kodam Ki. Kodam. Ini sesuatu yang saya ketika nonton saya kayak ini apaan sih gitu. Maksudnya kayak masa kita bisa cek kodam orang itu dari cuman tulis nama dan nama daerah langsung dia tahu. Biasa tuh Yusuf Rawa Rontek begitu. Sebelumnya saya mau tanya, itu kodam ini sebenarnya apa Ki? Tapi sorry Ki. sebelum kita masuk ke ranah hodam, kita harus paham dulu. Kita masuk ke ranah paranormal. Oh iya Ki. Kadang parah, Kadang normal Ki, betul sekali. jadi paranormal ini akan membahas dari segi aspek apa aja. Jadi Ki, yaitu di acara paranormal ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin anggapan orang itu tabu, hal-hal mistis, tapi kita akan membawakan secara lebih santai, lebih rileks begitu. Tapi sebelum mereka nonton paranormal harus apa? Harus subscribe. Subscribe dong. Subscribe. Kalau nggak komen. subscribe? Harus subscribe. Kalau nggak subscribe? Harus pokoknya. harus pokoknya. Oke. Kalau tidak subscribe, Kita hati-hati. kirim bijinya ke pindah jidat. Ih, bisa itu. Nggak bisa. Oke. Ki, ya, jangan lupa subscribe, komen dan juga share buat Nyalakan notifikasinya. lonceng tuh biar kalau sudah muncul video baru kalian bisa tahu dan langsung kalian tonton. Itu dia. Nah, bagaimana Ki? Masuk ranah hodam. Itu dia. Nah, hodam pada dasarnya diambil dari bahasa Arab yang artinya asisten. Oh. Berarti kalau kita berbicara asisten, pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan dengan sendiri dilakukan oleh asisten. Tapi dengan maraknya fenomena hodam, bahkan saya sempat tergelitik ya, karena hanya berdasarkan substansi dari sebuah nama, ya nggak bisa, karena hodam sendiri penjabarannya luas. Gitu. Aja tadi nih. Berarti kodam itu sorry Ki, asisten. Asisten. Berarti Susrini itu kodam. Sopo maning itu susun. Ada Susrini asistennya Arafi. Oh. Hodam. Oh iya. Karena memang driver bisa dikategorikan hodam, security hodam, doorboy hodam, Kodam juga. bellboy hodam, enong-enong pun hodam. Kodam juga itu. Hodam. Karena membantu. Berarti kodam melepaskan. ini banyak ya Ki, kodam ini banyak. Banyak. Kayak misalnya kasus kayak di film Naruto, ada kayak Kyuubi itu kodam. Betul. Oke. Berarti nggak bisa kayak cukup tahu kodam seseorang dari nama aja itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena hodam itu sendiri yang harus kita pahami, dia dua subjektif kita memandangnya. Satu melalui rasa cintanya hodam itu terhadap seseorang dari bentuk mahabbah, kecintaan. Dia rajin ibadah, dia rajin puasa dan lain sebagainya. Ada juga melalui tirakat atau lelaku, makanya dinamakan praktisi spiritual. Sedangkan spiritual itu kan konteksnya keyakinan kita, kemampuan kita bisa bukan berkomunikasi secara direct sama Allah ya, enggak, tetapi memusatkan pikiran kita untuk memberikan space keyakinan terhadap diri kita untuk berkomunikasi, meminta pada Sang Pencipta. Tapi dia ada banyak Ki. Maksudnya kodam itu sendiri itu dia ada macam-macamnya. Hodam itu banyak. Ya? Cuman yang fenomena segala macam yang tadi pembahasannya tuh di TikTok itu TikTok. yang dibilang ini Rawa rontek itu ular sepu. ada Ki, ada iya, betul. ada ular Ada, sepu, cendrawasih putih, ember. ember. Iya, ada. Tapi ada yang kosong Ki.
kosong gitu, berarti kan nggak ada. Kenceleng berarti dia. Berarti artinya, macam-macam. Kalau misalnya kita berbahas tentang hodamu Raurontek. Raurontek itu bukan hodam. Itu kemampuan dari ada spiritual, ada supranatural, ada supernatural. Oke. Jadi mesti dibedakan. Nah, konteks dari Raurontek itu masuk ke supranatural. Ilmunya. Memang yang bergerak itu menggunakan kapasitas hodam, tapi kalau dikatakan hodamu Raurontek, gimana ceritanya orang bisa paham hanya berdasarkan nama, sedangkan terkadang orang take message itu kan iseng-iseng gitu loh, belum tentu itu nama asli dan lain sebagainya. Tapi, jadi nggak bisa seperti itu. Raurontek itu apa, Ki? Raurontek itu ilmu. Oh. Kalau di dalam dunia spiritual ada dua macam. Ada Raurontek dari golongan black-nya, ada Pancasona. Pancasona itu white-nya. Pancasona ada tuh. Si Ismail waktu itu. Ismail siapa lagi? Ditulis Ismail Pancasona. Saya bilang, itu nama panjangnya, Mari. Oh iya. Tapi kodam. Kan okay. Ismail, kodamnya Pancasona begitu. Jadi, saya kan nggak tahu Raurontek apa, Pancasona itu apa. Nah, dari Ki Prana saya akhirnya tahu kalau itu ilmu. Iya. Nah, yang menggerakkannya apa? Ya berdasarkan si hodam itu, kemampuan hodam itu. Gitu. Nah, kadang kayak misalnya orang dari ini Bang Ki. Saya panggil Bang Ki aja. Oh ya Ki. Bang Ki. Saya ya Ki. Setan bangke nih. Suwe. Tidak Ki, saya bingung mau panggil. Saya panggil Bang Ki aja ya, biar enaknya. Aki awas ya. Bukan Aki ya. Oke Ki. Jadi kayak misalnya kita orang-orang dari kampung begitu Ki yang datang ke kota, kadang tuh kita dibekali begitu Ki. Dibekali ini buat jaga-jaga kamu di perantauan. Itu berarti yang dibekali itu kodam ya. Itu ajimah. Biasanya. Sebenarnya ajimah itu slogan atau simbolis. Artinya mungkin dititipkan melalui benda dengan rapalan doa, mantra, atau kepercayaan dari setiap daerah. Dengan nawaitunya apa? Tujuannya mungkin pada saat menggunakan batu cincin biar kelihatan, lu gadun ya. Oh enggak gitu. Enggak gitu. Jadi agar kelihatan lebih humanis, lebih seneng beradaptasi gitu loh. Jadi seperti itu. Biar lebih kayak di perantauan tuh bisa jaga diri, kadang begitu tuh Ki. Bisa nanti kalau orang pukul nggak mempan, itu betul nggak Ki? Itu ada ya? Ya wasilah lah. Wasilah. Intinya sih mungkin keselamatan kepada seseorang yang mau keluar kota atau bekerja di luar kota. Sebenarnya itu doa ya. Doa yang memang didesain seperti ya ajimah-ajimah itu. Gitu. Berarti kalau Ki Prana sendiri ada kodamnya nggak? Ada. Nama hodam saya Hung Tempenek Silite Mambutai. Wah, dari Thailand tuh Ki. Nama-namanya kayak semacam terasil dangdau gitu. Nama kodam dari Thailand. Oh, tapi nggak ada ya Ki? Nggak ada. Kan kita paranormal, kadang normal. Nah tadi tuh malah saya mau tanya kalau misalnya bisa tahu kodam orang dari nama, saya tuh pengen tahu kodam saya apa Ki? Namanya lengkap siapa? Saya Muhammad Ali Akbar. Muhammad Ali Akbar. 7 susunannya ya kan. Berarti kapitulungan. Penuh pertolongan. Diniatkan siapa tahu banyak bantuan, banyak pertolongan. Berarti hodamu ceret. Ceret itu buat minum. Ya plastik dong. Plastik ceret Ki. Kodam saya ceret. Wah. Sekarang ini pertanyaannya, kalau orang minum nggak ada ceret gimana minum? Seret. Berarti banyak yang nolong kan? Iya, saya ngerasanya sih gitu sih. Kayak saya berada di samping orang-orang yang beruntung. Oke, deal ceret ya. Oke, ceret Ki. Oke. Akhirnya sekarang saya temukan kodam saya. Oke, terima kasih Ki. Sangat membantu Ki. Saya pernah dengar juga Ki, kayak orang yang punya kodam itu
katanya nih kalau mati bakal susah gitu. Kalau dia meninggal nanti. Sebenarnya paradigma itu ya. Memang kalau ada ilmu-ilmu tertentu itu ada penghalang atau penghambat. Tapi saya nggak bisa membedakan antara ilmu putih atau ilmu hitam karena ilmu itu tergantung dari nawaitu seseorang. Pada saat dia mungkin belajar ilmu hitam tapi dia gunakan untuk kebaikan, berarti kan jatuhnya white magic. Ilmu putih dibuat jahat, jatuhnya black magic. Makanya kita ada di tengah-tengah, artinya abu-abu lah. Tergantung fungsinya mereka menggunakan itu untuk apa. Nah kalau ditanya lagi matinya bisa susah, ya qadarullah semuanya. Betul. Karena ketentuan Allah kan, bukan ketentuan manusia itu sendiri. Walaupun memang banyak kita temukan tuh hal-hal seperti itu. Karena katanya kalau meninggal mesti dilepas dulu kodamnya baru bisa dikubur. Kebanyakan susuk tuh. Susuk. Kalau susuk ya. Kenapa susuk itu menjadi trigger? Karena di laki-laki itu kan tidak boleh menggunakan emas. Emas, iya. Karena kalau kenapa coba? Karena kalau cewek mbak. Bisa coba. Jadi gini, kenapa perempuan lebih dominan menggunakan perhiasan? Karena setiap bulan mereka ada pembuangan. Pembuangan, namanya menstruasi. Oh iya, datang bulan. Nah, di dalam perhiasan di emas itu kan ada molekul merkuri dan lain sebagainya, itu bisa dibuang. Nah, kalau laki-laki tidak boleh, karena apa? Karena mampu membuat seseorang menjadi pikun atau Alzheimer dan lain sebagainya, gitu loh. Nah, kalau susuk emas ya. Kalau yang lain sih saya belum pernah nemuin ada penghalang dan lain sebagainya. Bisa jadi kalau saya sih berkesimpulan gini. Kalau kita pasang anting cowok ditarik robek nggak? Robek. Makanya ada yang sampai besar-besar ki. Betul. Nah mungkin namanya susuk berarti ditusuk bukan diminum. Betul. Kalau ya minum, kan? iya betul. Pil. Nah, mungkin karena dia ditusuk dan pada saat mau diangkut nih nyawanya mungkin nyangkut. Mungkin ya, ini mungkin ya. Ini sih idean saya aja. Dugaan kiprana saya aja. Betul. Tapi kenapa orang-orang paranormal itu aduh mereka pakai bajunya hitam begitu? Karena hitam ini ngelambuk gini nih. Paradigma orang pakai baju hitam sesat. Kata siapa? Ka'bah apa kabar warnanya apa? Oh iya. Hitam. Didoakan seluruh jutaan umat. Artinya itu lambang. Hitam belum tentu sesat, putih belum tentu suci. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Sekarang ketemu pocong di tengah jalan warnanya apa? Warnanya putih. Lari nggak? Enggak. Yakin? Ketemu pocong sayanya? Saya lari kok. Saya kira pocongnya, kalau pocongnya enggak lari dia begini, kalau saya lari. Artinya seperti itu, semua tergantung dari hati. Oh iya. Gitu, nggak bisa hanya berdasarkan warna dari kulit luarnya aja. Oh iya. Berarti begini Ki, orang-orang yang cek kodam di TikTok itu, kan memang dasarnya memang tidak bisa cek kodam seseorang dari nama toh. Ya. Berarti mereka ini cuman pure bisnis buat cari gift begitu. Arahnya ke sana karena malah kalau saya perhatikan sudah ada maintenance-nya di situ, ada PH-PH-nya. Oh, kayak agensi-agensi gitu tuh. Ada agensi di situ. Berarti kan ya simbolisme mutualisme. Yang justru dikhawatirkan kalau ada yang mempercayai secara kafah, artinya secara kafah itu secara mutlak dia percaya bahwa dia punya hodam. Nanti ujung-ujungnya dia takabur, gitu. Nah kalau orang sudah punya ana hairun minhu, saya lebih baik dari orang lain, berarti kan menganggap orang lain remeh. Nah itu yang disalahkan, gitu loh. Nah kalau misalkan hanya sebatas entertain, ya why not? Nggak ada masalah kan? Ya hodam saya ceret, hodam saya ember dan lain sebagainya, bodo amat gitu kan. Artinya hanya sebatas entertain silahkan, tapi jangan mengkultuskan bahwa oh iya hanya gara-gara saya beli batu bertuah terus ada hodamnya, ya nggak bisa begitu. Berarti parah nih orang-orang mentang-mentang mau cari paus, cari singa, cari kucing. Ada gift kucing ada juga tuh. Jadi sampai membuat-buat seolah-olah kita akan percaya kalau bisa cek kodam melalui nama itu ya. Nama dan daerah biasanya tuh. Itu dia. Artinya sebenarnya itu penyimpangan akidah ya.
Tapi tergantung dari mereka melihat itu dari sudut pandang mana. Kalau hanya sebatas entertain ya nggak ada masalah. Tapi justru kalau mengkultuskan itu yang jadi masalah nanti. Tapi Ki pernah coba nggak main TikTok terus tulis nama Kipran Adeu di situ? Pas dia Gitu. lihat, Pas live. maaf Ki, begini. Oh, iya. Saya malu sendiri. Iya kan? Ya udah keluar. Saya pernah tulis Ki, saya tulis Ali Akbar. Ali Akbar dari dia live dari jam 9 malam sampai jam 11 malam nggak dibaca-baca nama saya. Saya bilang, "Woi, Ali Akbar, woi." Nggak dibaca-baca, saya sampai kirim mawar sampai 3 biji nggak dibaca-baca. Kan minimal 3 donat. Ya. Kiprana tahu. Harus 3 donat. 3 donat. Pakai Itu dibaca 90 koin. Kipran Leu. Oh, punten Ki. Silakan keluar Ki. Oh, iya. Kalah tua berarti wadamnya. Sungkem. Kiprana nggak pengen nyoba begitu. Live terus cek kodam orang begitu. Astaga, naga saya membranding image belasan tahun puluhan tahun. Hancur gara-gara hodam. Makanya saya bilang, hodam saya hung tempene silete mambut taene. Ateni ae. Udah Vietnam ini. Udah dari Thailand udah. Oke, Kolaborasi. Nah, keuntungannya sih apa sih Ki, buat yang punya kodam begitu? Ya kalau dia sebagai praktisi ya artinya namanya praktisi itu berarti dia harus punya amunisi. Sebenarnya hodam itu difungsikan untuk menjembatani, misalkan contoh saya kasih analogi gini. Di depan kita pasar jarak 100 meter. Kita kenal tahu saya lah. Kali lagi pas ngelihat saya, manggil saya dong. Panggil Ki. Ki, sampai budok nggak bakal saya nyaut. Karena apa? Kredit. Oh, betul dong. Karena rame. Tidak kedengaran. Nggak kedengaran. Oke. Ya kan? Tapi pada saat di tempat sepi, jarak 100 meter cuman Ki. Saya langsung nengok. Nggak? Nah, hodam itu difungsikan untuk menjembatani. Makanya kenapa seorang praktisi, seorang waliullah, dia itu selalu bukan menyendiri ya, maksudnya dia masuk ke tempat-tempat yang jarang sekali dijamah oleh manusia. Artinya agar lebih mudah dia mengadu segala macam problema kehidupan yang memang saat itu dialami. Artinya untuk tempat mengadu lah. Tempat mengadu. Gitu loh. Makanya hodam di sini ya kalau orang nggak paham tentang fenomena hodam ya itu segala macam hodam rawan trontek, ada hodam keris, dia akan datang pada saat Nyiblorong tiba dan lain sebagainya, kan itu ngawur. Berarti nggak ada untungnya Ki? Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Berarti kalau misalnya daripada kodam, mending kita punya apa Ki buat jaga-jaga? Kayak misalnya mending jimat begitu. Jangan juga. Jangan ya? Jimat juga, kecuali jimat yang lain ya. Jimat Sabtu. Oh sorry. Maaf Ki. Saya tuh kadang suka pusing Ki. Pusing sendiri begitu kayak. Saya pikir tadi jimat itu biji nikmat. Astagfirullah. Tapi percaya nggak kalau misalkan hodam itu ada? Kalau saya sendiri tidak percaya Ki. Nggak percaya. Saya tidak percaya. Ya? Skeptis itu apa Ki? Skeptis itu orang yang menggunakan nalurinya secara ilmiah bahwa itu segalanya bisa dipatahkan. Oh, kayak nggak masuk logika begitu? Nggak masuk logika. Oke, iya kayak yang begitu. Itu. Saya nggak percaya kodam. Buat serubut talent rambut asap-asap ningali hitut. Aduh. Buat serubut talent rambut asap-asap ningali hitut. Tapi sekarang gini, seandainya saya bisa menghadirkan hodam, seru nggak? Pasti lari semua. Percaya nggak? Ini bubar semua. Tuh lihat, belum apa-apa. Kreatif udah lari. Enggak, masalahnya masih episode pertama nih Ki. Masa udah disuruh bubar. Nanti aja lagi. Tapi nggak, jujur ya, tadi pada saat saya masuk ke sini, ya ini sih tergantung kepercayaan nafsi ya kan. Tapi di sini kita memberikan sebuah tayangan yang enggak hanya sebatas edukasi, tetapi kita harus bisa membawa orang itu memahami dan bisa berpikir secara cemerlang. Enggak hanya sebatas
ini entertain aja nih, ini hiburan doang. Iya, Enggak. Yang namanya hiburan tetap, Betul. edukasi juga ada. Iya. Kalau kita edukasi terus, orang nggak bakal nonton. Hiburan terus, gila yang ada. Iya. Tawa mulu ya kan. Iya. Nah, sekarang ini agak serius nih. Karena kita parah, Normal, kadang parah. kadang normal. Oke, kalau gitu cocok. Ini mau beneran mau bohongan nih? Iya. Berarti beneran aja ya, beneran. Beneran. Tapi saya takut Ki. Enggak, tenang aja. Iya. Maksudnya sabar Ki. Maksudnya Ki mau datangkan apa ini? Ya nggak tahu sedatangnya. Kok sedatangnya kayak nunggu bis sedatangnya. Maksudnya ini serius Ki, betul. Serius. Aduh. Hung tepene silita mambut aire paterinya bot serbut tali terambut asup tak asup ningali hitut but Jangan ngomong jorok Ki. ngelihat sesuatu nggak di sini? Nggak ada Ki. Nggak ngeliat sama sekali? Nggak ada. Berarti mata Anda sehat. Harusnya ada Ki. Ya enggak lah. Nggak ada. Emang Lah. saya baca apaan? Terus tadi apa Kan itu kita Ki? kadang parah kadang normal dia lupa. Oh. Bener kan? Saya kira serius tadi Ki, saya sudah. Ya Ayo, saya sekarang mau ada cuma mantra datang. hutum penisil teh mambut Iya, saya kaget tadi apa? Embut. Apa itu? Saya kira itu memang mantra khususnya Kiprana buat datangkan kodam. Kali ini saya serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halul hodam. Ya halul roh. Ya halul goib. Ya halul jasad. Ya rijalul gaib. Manut piturut tunduk. Tarik kentut. Tarik. Wah, udah ada kentutnya itu. Kita bikin bubar di sana gimana? Emang bisa Ki? Percaya nggak bisa? Tahu nggak yang saya lempar tuh? Apa tuh? Telur kobra. Hah? Mana Ki? Percaya nggak? Saya kalau belum lihat saya tidak percaya Ki. Kalau belum saya lihat saya tidak percaya. Tuh ada di pojok kono. Percaya nggak? Nggak ada Ki. Yakin? Nggak ada. Kreatif? Coba buka itu. Sebelah mana? Di pojok. Itu belakang helm. Helm. Emang ada siapa beneran? Wow. Udah. Yakin? Belum dibuka. Ada Ki. Ada. Ngobrol. Bikin bubarnya beneran nih. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Diam. Masih ada di situ dia. Ini namanya kobra hitam atau masa pink? Ular piton. Kegedean bang, ini kobranya kita takut. Iya. Saya ngambil. duit gitu kan. Aduh, Kiprana ke sana lagi. Aduh, gimana nih? Harus saya tahu. Lupa naro kayaknya Ki. Aduh, beneran dah. Masuk ke dalam dia. Nah, masuk ke mana Ki? Masuk ke dalam. Lari dia. Udah mati kali ya Ki ya? Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Ya, Ki. Dalam bantal. Ini sampai Wah, dalam bantal bro. Hati-hati siapa yang tidur nanti di situ. Ada kobra. Kobra kai. Serius?
Tapi tadi pas gini-gini kayak Kage Bunshin no Jutsu. Iya dong. Iya, kan kita tadi bahasnya Naruto di awal. Iya. Serius? Serius. Serius. Untung tadi nggak nyamperin ke sini ya. Kan baru diundang tadi. Oh iya. Aduh jadi aku Bisa. aman kalau duduk. Tapi beneran loh ini, nggak bohong kan? Iya, takut. Harus dibongkar loh ini. Oh iya, Mak. Sekalian mau beres-beres. Nah, berarti Bro. memang harus sudah saatnya beres-beres. Bro, Cobra ini masalahnya, Bro. Lempar duit Keki. Bagi ngepet ya. Itu berarti apa Ki maksudnya yang Ki baca tadi tuh? Mantra buat datangkan kodam. Melaras, Melaras menyelaraskan. itu apa itu Ki? Menyelaraskan tuh ya itu bisa dibilang sebagai untuk memanggil. Untuk memanggil. Memanggil eksistensi ya. Gitu. Berarti kalau kodam itu sama jin beda nggak Ki? Hodam itu jin. Jin itu ada tugasnya dan ada namanya. Ada Dasim, ada Kanzab, ada Wahlan, ada Wasnan, ada Tibir, ada Masaud. Macam-macam. Kalau jin Kazama? Hah, jin Kazama? Iya. Apa tuh Kazama? Di Tekken sih ada. Ya ilah ilallah. Itu hodam untuk keluarkan bujeng. Berarti jin ada banyak ya? Ada banyak. Kan kita taunya Kanzab tuh kayak di film ya kan, orang lagi sholat diikutin diaminin. Sebenarnya nggak gitu. Kanzab itu Apa Ki? salah satu jin yang mengacau pikiran orang pada saat dia Allahu Akbar. Gue udah matiin kompor belum ya, gue udah bayar ini belum ya. Dia ngacau pikiran. Makanya pas kita sholat pikiran suka kemana-mana. Mana-mana. Itu Kanzab. Ada juga Wasnan. Wasnan tuh orang yang lagi ibadah ngantuk kayak biasanya di majelis-majelis taklim. Di ciprat-cipratin apa tepung mata kita. Itu yang bikin ngantuk. Kadang ini Ki paling sering ketika sholat Jumat lagi dengar ceramah itu ngantuk. Ya. Itu berarti. Ada lagi Dasim. Dasim itu digunain sama oknum praktisi untuk buat rumah tangga orang tuh berantakan. Pelakor. Enggak hanya pelakor. Jadi biasanya yang dihajar tuh justru istri. Dihajar tuh? Istri. Istri. Jadi ngerasa capek, ngerasa mungkin kurang dihargai dan lain sebagainya. Biasanya perempuan yang target utama. Di pikirannya. Pikiran buat kayak bikin menyalahkan suami atas segala macam, jadinya rumah tangga jadi berantakan gitu. Berarti pelakor bukan jin. Pelakor itu bukan jin, setan. Oh, lebih ke setan Ki. Karena setan itu kita harus tahu, setan itu kan sifat. Sifat yang menjauhkan kita dari kebaikan. Ya kan? Berarti nggak ada wujud berarti setan. Nggak ada wujudnya sifat kata itu. hati. Misalkan, udah cokil. Cokil. Iya berarti BF. Nah itu setan tuh. Cokil. Dan setan itu nanti nggak mau dituntut di akhirat. Dia akan protes, ya Allah, saya kan cuma ngajak bukan ngedorong dia. Sekarang tergantung dianya, dia mau nggak kemakan tipu daya saya. Kalau misalkan dia nggak mau, ya berarti dia orang yang benar. Nah kalau dia mau, emang dasarnya aja ngeres kan begitu dia. Berarti memang dibilang orangnya setan, berarti bukan orangnya setan, tapi itu sifatnya dia. Sifatnya setan. Dan setan itu ada di diri manusia, ada di diri bangsa jin. Itu setan, karena sifat. Paling sering saya kayak tidur terus kelewatan. Itu apakah ada gangguan jin juga itu? Itu kebo. Oh berarti ini gangguan kebo. Bukan gangguan kebo. Emang tukang molor. Tukang begadang. Kadang paling susah soalnya tuh bangun buat subuh itu saya kadang kelewat tuh Ki. Bukan kadang sih sering banget salah. Sama asar. Itu apakah ada gangguan jin juga itu? Sebenarnya gini, masuknya justru ke ranah setan itu, ke ranah sifat. Karena setan itu akan menjauhkan dari segala tindak kebaikan yang memang ada ya.
Terus kita mau sedekah, tar aja sedekahnya agak gedean, ntar gila udah punya, males gitu loh. Tar aja sholat, udah Allah Akbar atau mau ke gereja jadi males dan lain sebagainya. Nah itu sifat setan. Kayak nahan kita buat melakukan hal-hal baik. Bukan menahan, dia hanya menyuruh. Oh, menyuruh. Bukan meminta ya. Iya. Nah semua tergantung dari manusianya. Dari manusianya. Gitu loh. Sekarang kalau misalnya manusianya tetap dia punya prinsip, ya otomatis nggak ada masalah. Mau disuruh apa sama setan nggak akan pernah peduli dia. Berarti kembali lagi ke pribadi orangnya masing-masing. Betul. Nah, kalau orang yang punya kodam Ki, kan waktu di TikTok tuh dibilang kosong. Berarti itu dia nggak punya kodam? Atau memang semua orang tuh punya kodam? Itu asbun aja, asal nyebut aja. Asal nyebut. Nah, kita bisa lihat orang punya kodam itu ciri-cirinya bagaimana Ki? Hodam itu kan dia ada di dalam diri, gitu, di dalam tubuh seseorang, kecuali pada saat dia memfungsikan atau mengeluarkan kemampuan dia untuk bermain dengan hodamnya itu. Gitu. Kalau misalnya hanya sebatas, makanya kalau cuma sebatas nama dan lain sebagainya nggak bisa kedetek. Oh, tapi ciri-cirinya, misalnya tadi Kiprana bilang saya kodamnya ceret. Nah, gimana orang bisa lihat kalau saya tuh ceret? Kapitulungan tadi. Kapitulungan. Dari hitungan itu, kapitulungan itu. Oh, berarti kan dari nama Ki tadi Ki. Betul. Kan ini masuk ke kapitulungan. Artinya yang kita mainkan di sini itu bentuk entertainnya, bukan bentuk pengakuan bahwa memang punya hodam. Enggak. Iya. Ya karena kita masuk ke paranormal. Oh iya, kadang parah, kadang guai. Apalagi gue Paraguay gitu. Kadang parah, kadang normal. Oh, berarti nggak bisa ya gitu ya? Nggak bisa. Tadi itu hanya intermezzo aja. Gitu loh. Mana ada orang hodamnya ceret, mana ada orang hodamnya ember gitu. Ya itu oke lah kalau itu sebuah bercandaan toh, maksudnya sekedar entertainment. Tapi kalau misalnya kita lihat orang yang punya kodam, itu bisa nggak kita kenali dia dari ciri-ciri? Maksudnya dari tampak luar begitu? Bisa. Dia akan lebih tenang biasanya. Oh, introvert. Introvert kan kejiwaan. Ya itu masuk ranah kejiwaan juga. Artinya segala tutur lakunya dia seimbang lah dengan apa yang dia lakukan. Gitu. Lebih wise aja. Wise itu apa Ki? Wise itu western. Oh, barat. West. West. Wise itu bijak. Oh, bijak. Oke. Berarti apa tadi? Maaf Ki, saya tuh suka hilang, suka ngobrol kadang-kadang. Apa ya tadi ya gitu-gitu. Jadi wise itu lebih bijak gitu dalam tutur sapa, tindakan, perilaku dan lain sebagainya. Oke, berarti kalau misalnya orangnya itu kan ciri-ciri orang sopan semua tuh. Berarti orang sopan itu punya kodam. Artinya kita tidak bisa mengukur kualitas orang hanya dengan casing. Iya. Gitu loh. Bisa aja orang kita lihatnya mungkin terlihat lebih soleh daripada kita, totonya lebih caur. Okay. Ada yang lebih caur, totonya ya dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Oke. Semua dari nawaitu seorang. Bukan dari pakaian. Iya. Berarti mungkin seperti itu ya gambaran kodam dari awal kita bahas sampai akhirnya kita tahu kalau memang kodam itu nggak bisa dilihat dari nama saja. Nggak bisa. Tapi kapitulungan. Tapi kapitulungan itu memang ada maknanya. Artinya pertolongan. Oke. Ada kapitulungan, ada keseulasan. Gitu. Oke, terima kasih banyak Ki. Jadi dari pembahasan kita semua dari tadi nih, mungkin balik lagi kepada teman-teman semua yang ada di rumah sana. Kalau mau percaya masuk akal, kalau nggak percaya ya masuk akal. Yang penting jangan akal-akalan. Itu dia. Terima kasih. Kalau kalian pecinta misteri, subscribe. Paranormal. Kadang parah, kadang normal. Itu dia.